Assalamualaikum, salam sejahtera. Ada suatu berita yang tidak saya sukai, di mana saya hanya berpikir untuk negeri ini lebih maju. Negeri ini bisa setara dengan negara-negara luar. Tapi akhirnya dapat pengumuman yang tragis lah, yang di luar dugaan saya. Di mana Indonesia ini sudah mempersiapkan, sarananya sudah oke semuanya. Dan sudah taraf internasional, sudah siap mengadakan perhelatan itu. Saya nggak bisa terima barang langka ini U20 di depan mata hilang. Hanya karena kelompok-kelompok kecil yang meributkan Israel ini. Kenapa saya bilang kecil? Nggak ada reaksi dari masyarakat. Ini aja, corong aja media yang meramaikan. Kalau dulu Lady Gaga itu seorang perempuan cewek aja yang mau konser, itu sebelum 2 bulan datang aja itu sudah rame itu. EPI semua seperti kalau Lady Gaga nih datang, se-Indonesia ini murtad. Tapi saya lihat Israel nggak ada sebetulnya. Bangsa Indonesia ini sudah waras lah. Nggak suka dengan konflik yang berkepanjangan begitu. Dan harus dipisahkan urusan bola. Anak saya tuh yang tidak pernah ikut politik sampai marah. Kenapa kok gini bah, kok bola harus dijegal? Yang dia juga peminat bola. Sampai ini hari dia marah. Lah, kita mendapat kabar itu. Sesuatu yang harus kita miliki hilang. Ada yang bersilat lidah, berdalih, katanya fatwanya Soekarno pada saat itu. Kalau mau adil fatwa Soekarno, itu saya mengutip dari perkataan seorang tokoh dan pejuang NKRI ini, yaitu Bapak Hendro Priyono. Dia saksi hidup, pada saat itu dia sudah di TNI dia. Dia mengatakan, dulu waktu zaman Soekarno, kita, Indonesia, itu merasa diperlakukan tidak adil oleh negara-negara kapitalis. Karena itu pada waktu itu kita tidak setuju Israel dan Taiwan ikut serta dalam Asian Games 1962. Akhirnya Indonesia diskors dari Komite Olimpiade Internasional. Untuk itu Soekarno membuat suatu Ganevo. Kalau nggak salah itu diikutin sampai ada 50 negara tuh di Ganevo itu. Nah, kalau sekarang kalau kita memboikot FIFA, siapa mau ikut sama kita? Hah? Maka itu berpikirlah hidup, jangan hitam putih. Fatwa itu ngikutin kondisi pada masanya. Jadi fatwa Soekarno itu tepat pada waktunya di zaman Soekarno. Tapi tidak boleh dimutlakan untuk sekian saat ini harus ikut Soekarno. Ya keteter, sekarang aja negara Arabnya aja sudah berkubu semua ke Israel. Kenapa? Mungkin mereka juga capek hampir 100 tahun memusuhan. Saya bukan berarti di sini apa? Ingin melegalkan apa? Penjajahan. Tetap itu diselesaikan. Cuma saya kenapa? Ini untuk negeri kita sendiri. Yang kita harus bela negeri kita ini, yang sedang menuju proses negara maju. Kemarin ada Asian Games, ada F1, ada Mandalika. Ini peluang besar U20, ini perhelatan dunia loh. Yang harusnya semua didukung, akhirnya apa? Batal. Ini saya cuma satu, saya berbicara pada ini hari apa? Saya mau bela presiden saya itu Jokowi. Saya nggak peduli dengan siapapun. Ini kerja Jokowi, tapi ada yang jegal di sini, ada yang nggak suka. Yang saya sedihkan apa? Yang jegal juga nanti dari teman sendiri. Kenapa saya tuh nggak mau condong pilih Pilpres apa dulu? Saya mau bawa Jokowi sampai 2024. Dia idola saya. Saya mau nunggu dia dulu. Saya nggak mau nunggu siapapun. Tapi segini perjuangan Jokowi sampai mengundang menyuruh waktu itu karena kasus Malang dikirim Erick Thohir ke sana, pontang-panting Erick Thohir. Sampai diundang kepala FIFA di G20. Akhirnya hasilnya apa? Kita dibatalkan. Ini kerja yang tinggal sedikit lagi finish. Kalau ini terjadi U20 di Indonesia, kita gong. Besok Piala Dunia Senior, kita bisa. Ini semua mundur. Ini yang saya takutkan tuh. Kalau pemimpin itu berganti Jokowi begini nih, nggak bisa membawa negeri ini ke depan lebih maju. Ada aja orang mau jegal. Sudah naik ke atas, mau diturunkan. Ini saya jadi cuma bicara Jokowi aja. Dan itu saya bilang, kalau Soekarno bisa membuat Ganevo, ini saya meminta negara yang apa ya, sok kowar-kowar anti Israel, saya minta kejujuran aja lah. Itu seperti Indonesia kayak, Palestinanya juga, Iran, mana negara lagi, mungkin tinggal sedikit. Kenapa? Kalau sekiranya emang kita ini tidak setuju dengan penjajahan Israel, kita jangan ikut semua keanggotaan yang di dalam itu ada Israel. Itu baru jujur. Jangan bermimpi ikut Piala Dunia. Jangan mungkin nanti apa All England atau apa. Sekarang setiap olahraga di situ ada Israel. Dan faktanya di negeri ini sudah pernah ada Israel masuk. Bulu tangkis sebelumnya,
Malah parlemen kemarin yang di Bali, yang si Fadlizon, si Bulet itu coak-coak menolak timnas Israel. Tapi sebelumnya dia menerima parlemen lebih berbahaya daripada olahraga. Parlemen itu atas nama negara loh. Kalau olahraga ini ya kumpulan aja. Yang bisa orang masuk cuma 12 orang, 11 orang yang main. Jadi bukan arisan, setiap orang bisa masuk. Kalau parlemen itu atas nama negara, diterima di Bali, nggak ada yang ribut. Itu juga gubernur Bali itu ngapain? Janganlah begitu. Saya jujur aja, saya akan lawan siapapun yang untuk U20 ini, karena ini kerja besar Jokowi. Sudah capek-capek kok ditunda. Lah, saya minta kepada negara-negara yang sok keluar-keluar, yang masyarakatnya sok keluar-keluar anti-Israel. Anda menolak Indonesia, tapi Anda nggak pernah mengutuk negara yang menolak Israel ikut FIFA. Indonesia juga ngapain ikut FIFA? Saklek aja, nggak usah ikut. Itu baru gentleman. Kalau Anda masih ikut FIFA, ya berarti Anda munafik. Kenapa? FIFA mengakui Israel. Bikin aja tim sendiri. Apa kek? Gotong royong gitu. Gak bisa lah. Dulu di era Soekarno itu masih banyak negara yang mendukung. Bisa buat nepo 50 negara lebih. Sekarang siapa yang menolak? Negara mana? Iran aja kemarin Piala Dunia yang musuh berbuyutan dengan Amerika yang sudah mengembargo Iran sampai puluhan tahun. Ketemu di Piala Dunia main bola. Bisa fair play. Nggak ada kebencian. Ini gentleman. Jangan dikaitkan politik kepada olahraga. Apa terus kita nih kalau sama Israel nggak suka, terus semua orang Yahudi kita mau benci? Itu nggak benar. Biarkan hubungan politik negara bermain. Buktinya Iran bisa. Palestina aja sudah ikut FIFA. Lah, ngapain kita teriak-teriak membela Palestina? Tapi rakyat Palestina sudah ikut FIFA. Oh, dia nggak mau bertanding lah. Anda tuh masuk FIFA itu berarti sudah Anda mengakui ada Israel. Lah, sekarang juga Indonesia alasan begitu. Ini cuma mau bola aja kok. Kok dilarikan katanya kemanusiaan. Justru Anda nggak kemanusiaan. Anda yang peri kebinatangan. Kenapa? Masa urusan bola aja, masa orang satu Israel harus mau dibuang? Kapan kita mau damai kalau kita terus memasang tembok besar antara Israel dan kita? Kita harus buka. Nah, dari sinilah saya berapa kali diserang berapa orang. Malah saya dituduh Zionis. Ini kan otak-otak kerdil aja. Saya Indonesia. Saya mau bela Indonesia. Saya lebih mementingkan Indonesia daripada negara lain, sekalipun Arab. Ini harapan saya menunggu. Kepengen Indonesia ini masuk ke kancah dunia. Ada kebanggaan saya setelah ada Jokowi. Berapa banyak perhelatan dunia ada di sini. Itu bukan sepele. Itu bukan istighosah yang besok pulang. Ini punya dampak jangka panjang. Jangan nganggap sepele ini olahraga ini. Banyak hal yang bisa didapatkan di situ. Peradaban, ekonomi, banyak hal. Orang bisa buka peluang. Kalau enggak ngapain semua berlomba-lomba negara-negara lain. Buat dengan biaya triliun. Seperti kemarin Qatar itu membuat bangunan stadion cuma hanya waktu 4 tahun atau 5 tahun. Karena ambisi supaya negara naik derajat dengan negara maju, dia buat lapangan segitu besarnya dengan biaya mungkin buat RAPBN kita. Lah itu mereka semua, kok kita mau mundur? Ada yang berdalih katanya Israel pernah ditolak. Kita nggak urusin negara orang dulu. Katanya Israel pernah ditolak iklan Puma apa? Nggak usah ngurusin negara orang, urusin negara sendiri. Oh, ngurusin negara orang. Inilah sudahlah. Ini hasil keprimitivan bagi saya lah. Yang orang tuh nggak berpikir cara sehat, yang cuma di dogma agama. Yang tadi itu aja lah. Padahal di era Soekarno tuh, Soekarno membuat statement itu keluar untuk karena apa? Sikap dia terhadap Israel dan Taliban. Tapi sekarang yang ramai apa? Israel aja yang diributkan. Karena bau agama. Kebetulan di sini mayoritas Muslim, jadi baunya kenceng, rame. Mana ada yang teriak Taiwan? Nggak ada. Taiwan main bulu tangkisnya. Jadi jangan bawa Soekarno. Kalau mau bawa Soekarno yang lengkap dong. Bukan Israel aja, Taiwan juga. Lah ini yang nggak adil di sini. Terhadap kita sama Taiwan masih nggak masalah. Sekalipun sampai ini hari belum buka diplomatik, masih ada bulu tangkis, semua nggak ada yang ribut. Dan kemarin nggak ada yang ribut. Parlemen ada bulu tangkis Israel. Kok ini hari ini ribut apa? Ini karena mengganggu Jokowi aja. Mau apa? Mencegah Indonesia ini maju di tangan Jokowi. Malah saya cuma satu pesan. Cari pemimpin yang seperti Jokowi. Yang punya mental menang, punya prinsip, bisa membuat negeri ini maju. Kalau enggak, ya besok pemimpin, kalau diatur sama orang terus ngikut-ngikut orang lain, ya ini bukan lagi pemimpin tuh. Namanya asisten.
Kalau Anda mau adil semua, jangan bawa-bawa agama di negeri ini. Agama itu pribadi aja. Kita kalau mau jujur pakai Soekarno, ya kita juga harus tolak itu Taiwan. Itu fatwa Soekarno untuk zaman itu. Setelah dia menghenti keluar dari FIFA, dia bisa membuat Ganevo ada 50 negara. Lah, kalau Anda sekarang mau keluar dari FIFA, negara mana yang mau ikut? Papua Nugini? Janganlah. Irannya aja ikut Piala Dunia. Palestinanya ikut. Kalau Palestina ikut, ngapain kok kita harus mau bela? Ini kan ketololan kan? Lah tadi tentang dikotomi Taiwan dan Israel. Saya mau kembali pada orang-orang yang maaf ya, yang muslim, yang sok fanatik, anti Palestina. Andai kan itu Palestina, itu non muslim, nggak ada yang teriak di sini bela Palestina. Kenapa saya bilang begitu? Terhadap Taiwan dia Anda nggak adil. Harusnya Anda adil juga loh terhadap Taiwan. Berhubung Taiwan itu non muslim, jadi nggak dianggap ini akidah, iman. Ini kan nggak adil. Mau bagi saya apa? Hanya orang munafik aja yang mau terus-terus anti Israel, tapi masih ikut suatu keanggotaan yang di dalam itu ada Israel. Saya mau di sini berdiri adil. Saya ini etnis Arab. Bisa aja mau fanatik saya bela Arab. Saya bukan lagi. Saya mau bicara Indonesia. Saya hanya ingin gedekan Indonesia. Mau majukan Indonesia. Saya nggak peduli. Kenapa harus karena kita membela negara lain, terus negara ini dirugikan? Ya itu tolol dong. Sama halnya gini. Saya punya uang 1.000. Salah satu nggak makan mati. Maksudnya saya kasih orang dulu biar makan terus saya mati. Ini dosa. Jadi apapun harus dihitung apa? Kemanfaat jangan sampai merugikan negeri ini dulu. Soekarno keluar dari FIFA masih punya Ganevo. Ini sekarang kita keluar dari FIFA. Terus pemain Indonesia main apa? Bubarin aja tuh stadion-stadion. Ngapain buat kompetisi di Indonesia? Ada liga ini. Kan itu harapan kita apa? Kita supaya masuk ke kancah dunia nanti. Kita mampu. Jokowi sudah mati-matian ngambil pelatih. Stadion-stadion cuma dibuat supaya nggak tertinggal negeri ini. Jadi bagi saya, ini hari saya berduka. Kenapa? Negeri ini kalah oleh orang-orang primitif. Yang sesuatunya harus negeri ini bisa naik ke kancah dunia, dikalahkan oleh kelompok-kelompok primitif. Saya nggak peduli siapa yang ada di dalam situ. Kenapa? Di sini saya cuma membela Jokowi. Saya kasihan aja lah Jokowi. Begitu pontang-pantingnya, karena nggak didukung oleh kalangan. Kadang-kadang saya bingung apa? Malah kelompok-kelompok yang katanya lahir dari Jokower. Janganlah. Saya mau kepengen di era Jokowi apa? Jangan dikaitkan untuk pilpres dulu lah. Kita bela Jokowi sampai 2024. Siapapun yang menolak Jokowi, ya kita kritik. Jangan nanti karena kita pilihan kita, terus kita mau tutup-tutupin. Ini nggak fair. Mau saya dari pertama, saya nggak belum mengusung siapapun. Saya mari mau tunjuk apa? Pemimpinnya ditunjuk Jokowi, itu aja lah. Tapi ini hari saya akan berdiri membela Indonesia di mana presidennya Jokowi. Bukan yang lainnya. Ya, ini penyesalan buat saya. Saya masih berharap ada mukjizat lah. U20 masih bisa berlangsung di Indonesia. Di dalamnya ada timnas Israel. Ini kesalahan fatal. Kalau emang tidak bisa terulang. Sudah nggak bisa dirubah lagi. Ya monggo lah Anda mundur lagi. Saya nggak tahu lagi kapan ada Piala Dunia. Cuma saya tuh pengen lihat apa? Pemain Indonesia ini bisa main nama grup-grup level dunia. Sekalipun kita cuma hanya karena tuan rumah. Tapi minimal apa? Ada apa ya? Ada emosi. Nggak minder. Saya pernah bareng-bareng sama orang yang letting dunia. Itu sebetulnya, padahal banyak hal. Tapi ini semua gagal. Itu aja. Saya minta lah, bela negeri ini dulu. Jangan karena agama terus kita menghancurkan negeri ini. Dan agama itu cuma agama Anda aja. Karena mayoritas muslim di Indonesia itu, ya bukan seperti Anda. Jadi nggak usah masalah pendapat. Tapi inikah kegagalan? Yang namanya tamu pasti gerah dong. Yang harusnya disambut, katanya Nabi, kalau Anda percaya pada Tuhan dan hari akhir, Anda harus memuliakan tamu. Nggak peduli siapa tamunya di situ, Nabi bilang. Tapi ini hari Anda sudah keluar dari rumahnya, dari rel agama, dari rel NKRI. Kegagalan sudah kita terima. Saya kesian aja lihat sepak terjang Erick Thohir. Sampai segitunya bolak-balik harus pergi. Jokowi bagaimana memikirkan. Saya terima kasih sama NU. Ketua PBNU itu bijaksana, berpikir yang ke depan, ada bisa melihat sisi positif dan negatifnya. Jangan cuma nggak terima, kita yang dobrol, kita yang hancur sekarang. Saya pikir ini kelompok-kelompok kecil nih, yang ormas, kalau ormas 212 sih, biarin aja lah.
Itu kalau andai kan ada nabi ini hari, tetap di demo sama orang 212. Jadi 212 itu apa? Demo gerakan aja, ada yang bayar aja. Itu aja, semoga ya tetap saya nggak happy ini hari. Kalau emang ini benar batal ya saya nggak tahu. Saya kesian aja sama Pak Jokowi, Pak Erik semuanya. Dan kesian kepada peminat bola di Indonesia loh. Ini mayoritas mau menerima. Kalau nggak terima sudah demo dari kemarin. Tapi mungkin ini hikmah lah. Allah ingin menunjukkan mana orang yang tolol, mana orang yang enggak. Mana orang yang waras, mana orang yang enggak. Terima kasih. Assalamualaikum. Maaf, bukan untuk memindahkan tuan rumah, kita tetap terima, cuman harus untuk Israel dikecualikan. Oke, ataukah justru mungkin bisa seperti itu? Ya sepak bola punya aturan tersendiri yang namanya law of the game. Sepak bola juga punya kedaulatan tersendiri, yang mereka punya aturan-aturan sendiri dalam konteks Lex Sportiva. Ini yang harus kita pahami bersama-sama, sehingga kemudian sepak bola itu sangat alergi dimasukkan unsur-unsur politik. Kenapa? Karena sepak bola jargonnya football for unity, football untuk persatuan. Dan lewat Piala Dunia, persatuan ini akan coba dibangun lewat sepak bola. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara Israel, tadi sudah digambarkan banyak itu. Kalau kemudian Pak Novel Bakmukmin bilang kita belum, baru kemarin kok Februari gitu. Atlet Mikhail Yakovlev di situ loh Velodrome Jakarta. Kemudian bulan Januari atlet menembak dari Israel. Kemudian akhir tahun 2022 ada atlet dari panjat tebing, panjat dinding. Kemudian di Inter-Union Parliamentary 20 sampai 24 Maret 2022. Nah, kalau mau bicara soal politik yang tepat adalah di Inter-Parliament Union kemarin. Di sana di IPU itu yang paling pas, bukan di sepak bola. Nah, kalau bicara Israel di sepak bola, ini saya kasih tahu juga biar pemahamannya ada. Pelatih Palestina itu orang Israel. Namanya Azmi Nasser. Orang Israel. Kemudian sekarang pemain Israel itu ada orang Islam. Bahkan striker utama yang namanya Ahmad Salman itu orang Islam. Setiap kali cetak gol dia selalu sujud syukur. Kemudian ada Saadiab, bahkan kaptennya Nabris Sabki itu juga orang Islam. Gitu. Artinya ada saudara-saudara Islam juga kita di sana gitu. Kalau mau bicara konteks Islaman ya.